harga diri laki-laki adalah bekerja atau ya menghasilkan lah, mau usaha atau terserah. Yep. Kalau DM di sosial media, di Instagram ada, dari dulu juga ada beberapa. Karena sih sebenarnya saya orangnya pemalu gitu nih untuk jumpa dengan orang stranger lah, orang-orang yang baru. Kayak kenal. Tiba-tiba mereka yang kenal saya gitu, kayak ngerasa masih sampai sekarang sih masih ngerasa aneh sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi dalam program Yang Muda Yang Bicara. Nah pemirsa, saat ini menjadi seorang konten kreator itu adalah salah satu pekerjaan yang sangat diidam-idamkan oleh para anak muda nih di luar sana. Seperti yang kita tahu ya, konten kreator itu kerjanya waktunya fleksibel. Kita bisa ketemu orang banyak, kerja dari mana aja, kapan aja, dan juga yang paling penting adalah mendapatkan income yang besar. Nah, maka dari itu hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih bersama salah satu konten kreator dari Kota Medan yang juga merupakan alumni dari UMN Al-Wasliyah. Langsung aja kita sapa Rizky Prasetyo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, Ki? Alhamdulillah, agak-agak dikit flu ini. Oh, semoga cepat sembuh ya, Ki. Amin. Nah, tahun berapa nih, Ki, Rizky pertama kali buat konten di TikTok? Untuk mulai konten. Kalau di TikTok sebenarnya udah terjun dari sekitar 3 tahun lalu waktu pandemi gitu kan. Cuman untuk fokusnya sih di 1 tahun belakangan, di bulan puasa tahun lalu tuh, bulan berapa? Bulan 4 ya? Bulan 4 2021. Itu mulai fokus untuk konsisten gitu sih. Oke. Nah, Rizky ini kan juga terkenal nih ya sama tagline-nya yang oke lah Wak, gitu kan. Jadi daripada teman-teman penasaran yang mana nih ya kontennya Rizky Prasetyo, kita lihat dulu yuk cuplikan berikut ini. Nikmati sate legend kini juga bisa dengan sensasi yang lebih modern. Karena dengan cara kalian menunjukkan bukti bahwasannya nonton video ini akan mendapatkan potongan harga tebus murah mie rebus cuma 12.000 aja. Loh ini sih Wak, waffle enak unik dengan sensasi bisa ditarik-tarik. Oke lah Wak, jadi ceritanya hari ini aku mau ngajak kalian jalan jajan lagi. Nah Wak, aku jajannya di Waffle Herio dan tahu kalian harganya di sini mulai dari 10.000 aja loh. Nah pemirsa, jadi itu tadi beberapa cuplikan dari videonya Rizky Prasetyo. Luar biasa ya pemirsa, menarik dan kreatif sekali pastinya. Nah Ki, boleh dong diceritain nih ke kita, apa sih yang awalnya memotivasi Rizky untuk buat konten di TikTok? Oh, memotivasi untuk buat konten di TikTok. Sebenarnya sih kalau untuk sosial media untuk menjadi income tambahan itu udah terpikirkan di 4 tahun lalu kan. Saya juga udah mulai buat konten di YouTube, tapi memang dari dulu sih seputaran makanan karena memang hobi sih kalau makan. Hobi makan. Entah butuh entah hobi sih jadi satu gitu kan. Ya memang tujuan dari dulu sih untuk income tambahan. Kita juga nggak munafik atau nggak inilah ya. Memang hobi juga makan dan memang hobi juga untuk eksistensi. Tapi dalam diri sebenarnya sih lebih kayak ada introvertnya juga sebenarnya, ya pemalu gitu kan. Tapi mulai kesini kayaknya narsis tapi pemalu, gimana gitu. Oh, gimana tuh? narsis tapi pemalu. Tapi makin kesini makin udah ya udah sih, ada komenan dari temen sih ya bawa have fun aja lah. Berarti udah menuju ke ekstrovert nih ya sekarang. Ya bisa bilang. Oke. Nah, sekarang nih kan orang-orang taunya Rizky ini sukses, karirnya bagus. Aduh, alhamdulillah. Terus ya alhamdulillah ya pencapaian-pencapaiannya lumayan banyak sampai sekarang gitu. Tapi kan yang namanya hidup nih ya Ki, pasti nggak mungkin kita up, terus pasti ada down-nya. Nah sebenarnya di posisi seperti apa sih Rizky merasa down gitu? Kalau lagi down mungkin di kerjaan aja sih, di kerjaan profesional. Kayak misalkan banyak kerjaan kan, banyak tuntutan, apalagi kalau saya sih lebih administrasi, cuman lebih di bidang audit. Audit, jadi kayak ya tau lah kalau sendiri kan, kalau audit kan pasti banyak yang diurusin, yang masalah ini masalah itu, terus kalau untuk kerja lembur tiap hari. Tapi kalau di luar kerjaan profesional kayak ke konten atau kegiatan lainnya sih nggak ada tekanan sih, ada tuntutan, cuman lebih dibawa happy sih, karena kan memang suka, hobi, ya? passion gitu bener, sih. Bener. Terus kalau tadi ada ngerasa gitu ya di kerjaan mulai banyak tekanan-tekanan dari atas, gimana caranya untuk balikin moodnya gitu? Untuk balikin moodnya biasanya lebih ke
bercanda ke teman-teman, bawa enjoy aja sih kerja kan. Gitu sih, lebih ya nggak ambil pusing kali sih. Memang ada tuntutan, ada kerjaan, tapi kalau memang teman-teman kerjanya juga asik, nggak terlalu beban lah. Iya, jadi ternikmati juga gitu ya. Juga. Nah, jadi Rizky ini kan juga aware ya soal pendidikan, terbukti karena udah lulus nih dari UMN Al Wasliyah. Nah, boleh dong diceritain ke kita gimana sih Rizky waktu masih jadi mahasiswa di sini? Kalau bisa dibilang nggak terlalu banyak kesan sih untuk di masa kuliah, karena memang dari dulu memang bukan main-main juga sih, lebih ke ada tanggung jawab antar jemput kakak kerja sebelum beliau menikah kan gitu. Dia juga nggak bisa naik motor, nggak bisa naik kereta gitu kan. Jadi ya jam pulang kuliah harus antar dia kerja. Kadang kan dia di dunia retail juga, jadi kayak ada 2 shift gitu. Paling itulah. Nanti jemput ke sini, pulang kuliah jemput sini. Jadi kayak nggak banyak kegiatan sih, kayak misalkan ikut kegiatan kampus atau organisasi. Kalau bisa dibilang ya mahasiswa kupu-kupu lah dulu. Kuliah pulang ya. Iya. Oke, nah fakta menarik lainnya nih mengenai Rizky ini bukan cuma seorang konten kreator, tapi seperti yang Rizky bilang tadi, ini Rizky bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Kota Medan juga. Selain itu juga entrepreneur di bidang food and beverage, bukan begitu? Alhamdulillah. Kecil-kecilan lah. Nah, dari 3 pekerjaan nih yang sekarang Rizky jalani, gimana sih caranya bagi waktu, Ki? Nah, untuk bagi waktu sebenarnya agak sulit sih, karena terkendala di awal tuh di kerjaan profesional kan, harus masuk kantor pagi, baru keluar kantor itu paling cepatnya jam 6 sore biasanya kan. Tapi ya untung ada temen juga sih, si Sabta lagi ada nemenin di sini juga. Nah, untuk bidang usaha biasa dia lebih banyak handle sih untuk di operasional harian gitu kan. Nah, kalau untuk konten sih biasanya ya lagi-lagi dibantu Sabta lagi kan. Untuk konten segala macam itu biasa bisa dikerjakan di hari libur kerja aja sih. Kayak ya seminggu cuma 1 hari itu aja full untuk kegiatan konten. Dan handle usaha lah. Jadi misalnya Rizky kerja dari pagi sampai sore, terus untuk kerjain konten-konten ini malam nggak ada ya? Untuk take konten difokus di hari libur kerja nih kan. Tapi kalau untuk editing segala macam biasanya sih pulang kerja, kontrol jualan dulu sampai tutupan selesai, pulang ke rumah, mandi baru edit sih biasanya. Oh, itu sampai jam berapa tuh kira-kira ngerjain itu? Nggak bisa dipastikan sih. Kalau lagi moodnya bagus, biasanya editannya cepat, jam 1 udah selesai. Tapi biasa mau jam 1:30 atau jam 2 pagi. Jam 1 pagi? Cepat jam 1 pagi? Termasuk cepat. Oh, berarti tidur jam berapa tuh, Ki? Karena pagi harus kerja lagi. Paling cepat biasa jam 1:30. Berarti waktu tidurnya kurang dari 5 jam ya? Kurang sehat juga sih sebenarnya. Iya, jadi karena posisi waktu tidurnya itu cuma sebentar, gimana caranya untuk jaga stamina, jaga mood juga untuk bisa tetap pagi kerja lagi gitu? Sebenarnya sih kayak mana ya, Pak dibilang. Alhamdulillah sih Allah kasih badannya agak lumayan lah imunnya kan. Ya nggak ada sih untuk cara khusus sama minum vitamin khusus. Sebenarnya salah juga sih ya, cuman ya nggak ada cara khusus ya. Alhamdulillah Allah kasih sehat gitu. Oke, nah kami penasaran nih sekarang, apa sih goals yang mau Rizky capai dalam waktu dekat? Kalau goalsnya sih pengen dari dulu, bahkan dari SMA kali ya, memang udah cita-cita pengen jadi entrepreneur gitu. Kayaknya mungkin 1-2 tahun ke depan pengennya fokus ke usaha sama konten sih. Nah, usaha sama konten. Pengennya 1-2 tahun ke depan lah. Amin. Semoga lekas terwujud. Nah, kini kan dari tadi kita udah ngobrol nih ya tentang karir, pencapaian Rizky. Nah, sekarang mau tanya nih, sedikit ya kita cerita tentang kehidupan pribadi Rizky. Boleh. Gimana sih Rizky memandang arti relationship gitu? Nah, dalam hal ini mungkin sama pasangan gitu. Kalau relationship sih penting, tapi kalau sebenarnya sih fokusnya nggak untuk pasangan sih. Karena sampai sekarang juga ya belum lah. Oh, masih ada kesempatan ya pemirsa, kalau yang mau sama Rizky, DM Rizky. Enggak bercanda. Karena memang pengen fokusnya lebih sekarang untuk keluarga. Ibu juga udah nggak ada di sebelum lulus tuh tahun 2018
tahun 2017 akhir ibu udah nggak ada. Jadi bapak juga sekarang udah masuk ke usia lansia lah kalau dia bisa bilang kan. Dan memang kerjaannya juga berat gitu kan. Makanya untuk sekarang lebih fokus ke keluarga, pengennya pokoknya ada aset pribadi dulu kan untuk biar ngamankan keluarga dulu. Oh, berarti tujuan utamanya karir dulu nih karir ya, dulu sekarang. Tapi boleh dong ya Ki, di-spill sedikit nih kriteria pasangan Rizky ini sebenarnya seperti apa gitu? Kalau untuk kriteria pasangan sebenarnya saya pengen yang simpel-simpel aja sih, Nindi. Lebih yang penting dia pintar sih. Saya suka wanita pintar kan. Kalau udah pintar, full package tuh bakalan. Kalau orang pintar bisa kita lihat dari make upnya. Kalau saya pandang gitu sih. Kalau orang pintar lebih ke simple. Yang penting pembawaan dirinya aja rapi, bersih. Yang penting itu sih. Iya sih. Kalau good looking ya itu masing-masing orang punya kriteria kan. Berarti smart ya yang nomor satu. Sih, Nah tadi kan Rizky ada bicara nih mau ngumpulin aset dulu gitu kan. Sampai sejauh ini udah ada berapa banyak nih aset yang kekumpul? Ya alhamdulillah ada. Cuman memang untuk aset barang belum sih. Maksudnya belum banyak ada. Cuman lebih fokus sekarang untuk ngembangin konten, ngembangin usaha. Lebih ke situ sih. Lebih ke investasi sih daripada kumpulin aset untuk sekarang ini. Oh berarti sekarang masih mau investasi dulu, setelahnya baru kumpulin aset. Kayaknya anak muda yang milenial harusnya gitu sih pemikirannya, nggak cuma nabung. Ya memang nabung juga penting, perlu kan untuk biaya-biaya tak terduga gitu kan. Tapi lebih prioritas untuk di saya sih ke investasi sih. Iya karena sih bisa uangnya juga bisa berkembang dari situ. Gitu. Nah Ki sebagai konten kreator pasti banyak ya cewek-cewek nge-DM, udah mulai banyak fansnya. Kalau DM di sosial media, di Instagram ada, dari dulu juga ada beberapa. Cuman ya untuk nanggepinnya saya lebih ke ya misalkan halo bang ya halo, sapa gitu aja sih. Tapi kalau untuk yang lebih-lebih enggak ya? Belum. Oh belum. Kalau pergi keluar gitu udah banyak yang foto bareng dong Bang Rizky. Gitu. Kalau untuk foto bareng sebenarnya nggak terlalu banyak, cuman memang ada. Dan keluar rumah memang nggak, ya namanya sosial media juga belum besar kali lah ya Nindya, belum besar. Masih puluhan ribu lah followers kan. Oh, oke. Masih kecil sih kan. Ya, kalau keluar sih kalau yang nyapa ada aja gitu kan. Misalkan lagi makan. Sebenarnya ini jaraknya jauh dari rumah kan. Di daerah mana lupa saya. Di Medan sini. Lagi makan bakso nih disampari sama ibu-ibu. Dek, yang di TikTok itu kan katanya gitu. Saya sebenarnya pertama kayak, hah? Kan memang belum sadar sih impact dari sosial media sampai segitunya. Sebesar itu bener. Oh iya bu gitu kan, lagi buat konten ya, iya padahal enggak sih, karena biar cepat aja kan. Karena sih sebenarnya saya orangnya pemalu gitu nih untuk jumpa dengan orang stranger lah, orang-orang yang baru nggak kenal. Tiba-tiba mereka yang kenal saya gitu kayak ngerasa masih sampai sekarang sih masih ngerasa aneh sih. Kayak mau beli bahan dagang untuk jualan gitu kan, untuk usaha. Bang Rizky kan gitu kan. Ya gitu aja, udah berlalu cepat. Mau salam-salaman kemarin halal bihalal lebaran keliling kan. Bahkan ada anak-anak nih kayak dia liatin serius gitu kan. Bang, abang yang di TikTok kan katanya dia. Oh gitu. Anak kecil juga udah tahu loh karena TikTok. Iya sih sampai segitunya saya juga nggak nyangka gitu sebenarnya. Tapi mulai sekarang udah harus dibiasain sih kalau ketemu orang. Ya gitulah karena udah mulai harus sadar ya banyak orang yang kenal kita gitu. Dan harus bisa lebih ramah sih sebenarnya. Bener. Karena sampai sekarang saya pemalu kayak disapa foto bareng dong gitu kayak, jangan lah gitu. Sebenarnya nggak niat sombong, enggak, cuman memang pembawaan diri aja sampai sekarang malu-malu itu masih ada. Makanya sampai sekarang sih konten saya lebih ke dubbing ya, ambil footage baru isi suara. Kalau untuk ngomong langsung ini pertama kali sih. Di konten ini pertama kali? Iya untuk konten langsung ngomong. Wah luar biasa Women Channel. Ini kali pertama Rizky Prasetyo ngomong langsung di depan kamera. Tapi semoga nanti ada selanjutnya ya. Oke, amin. Ditunggu. Nah, kami juga dapat info nih dari tim ya Ki, bahwa dulu waktu pertama kali mau coba untuk kerja itu perjuangannya lumayan ya Ki. Itu boleh dong diceritain ke kita gimana sih perjuangan Rizky nih?
kalau bisa diceritain itu lumayan miris sih. Apalagi sekelas lulusan sarjana gitu kan. Dan memang kendalanya sih memang ada beberapa tawaran untuk keluar kota, tapi lagi-lagi kan mikirin keluarga nih yang ada di sini. Jadi kemarin tuh ngejarnya untuk masuk di perusahaan-perusahaan di sekitaran Medan aja, nggak mau sampai. Alhamdulillah saya kan lulus di Fakultas Pertanian nih. Tahu sendirilah teman-teman kan kalau di Fakultas Pertanian memang lebih lebih kesempatannya lebih besar di luar kota, terutama Kalimantan, Papua, Pekanbaru dan sebagainya gitu. Tapi karena memang untuk nggak mau keluar kota, mau fokusnya di sekitaran Medan aja, makanya kemarin tuh perjuangannya mungkin lebih ketat ya. Tahulah kan setiap tahunnya bahkan dalam setahun ada beberapa periode lulusan baru keluar kan. Iya, ribuan bahkan mungkin ratusan ribu mahasiswa yang lulus. Makanya waktu itu cukup berat kalau saya bilang. Ada beberapa lempar lamaran lewat melalui online ataupun langsung. Dan dari sekian puluh lamaran kerja yang disebar itu ada cuman beberapa aja panggilan. Nah, ada beberapa panggilan udah sampai interview juga ditolak. Jadi kayak udah masuki sekitar 4 bulan, teman-teman ini udah pada dapat kerja nih, rezeki mereka kan, dapat kerja. Saya kayak jadi insecure sih sebenarnya kan, kayak kok segininya ya gitu kan. Jadi kemarin tuh coba, udah di titik saya tuh hopeless gitu lah untuk cari kerja. Ada di salah satu retail membuka lapangan pekerjaan, retail yang udah lumayan besar lah, lebih ke supermarket gitu ya. Membuka lapangan kerja dan itu sebenarnya terkhusus untuk seasoning aja, untuk bulan puasa aja kemarin tuh kan. Biasalah retail kan kalau setiap bulan puasa pasti butuh banyak bantuan kan. Saya mencoba lamar dan saya tahu itu memang yang dicari untuk lulusan SMA. Kalau untuk lulusan S1 memang pada saat itu belum ada lowongan pekerjaan. Tapi ya udah gitu kan. Karena prinsip saya gini, harga diri laki-laki adalah bekerja atau ya menghasilkan lah, mau usaha atau terserah. Bekerja gitu kan. Ya udah, karena saya sadar juga saya lulus juga nggak istimewa banget gitu kan dari secara nilai ataupun apa gitu kan. Ya udah, saya pada titik itu saya buat lamaran kerja nih. Saya cantumkan di situ saya S1 gitu. Walaupun saya tahu itu bakalan SMA yang jadi kriteria mereka gitu. Saya cantumkan ijazah S1 saya, baru saya buat note, ini pakai tulisan tangan aja sih. Saya buat note di depannya itu, depan CV itu, saya buat di situ Bapak, Ibu HRD bilang saya memang lulusan S1 gitu kan. Tapi di sini saya nggak keberatan jika mungkin nantinya bakalan ditempatkan pada posisi sekelas SMA gitu. Waktu itu berarti bersedia ditempatkan di mana aja ya? Yang penting bekerja lah pada saat itu, menghasilkan gitu sih. Dan memang pada waktu itu memang belum usaha dan belum konten juga sih. Jadi satu-satunya income memang dari pekerjaan, mau nggak mau gitu kan. Ya itu sih, sampai di titik itu gitu. Tapi alhamdulillah di situ diterima kemarin ya? Alhamdulillah diterima. Memang di interview juga dibilang kamu kan lulusan ini begini. Saya bilang nggak masalah, yang penting saya kerja aja dulu. Alhamdulillah sampai sekarang? Alhamdulillah sampai sekarang, dan ya perusahaan juga nggak menghargai yang S1 juga. Maksudnya yang lulusan bagus gitu nggak. Perusahaan juga nggak menutup kemungkinan untuk promosi jabatan kan. Saya yakinnya di situ pasti ada nih jalannya. Dengar-dengar Rizky juga kemarin ditawari ya untuk promosi jabatan. Alhamdulillah sih. Jadi ceritanya dari season awal itu 1 bulan, terus udah selesai kontrak, udah di rumah sekian hari, di calling lagi untuk masuk lagi. Saya terima. Dan setelah diterima sebenarnya di perusahaan yang ini, ada callingan lain. Bahkan yang jabatan lebih bagus kayak staff finance segala macam. Cuman karena ya udahlah, udah di sini juga baru kan. Saya nggak gampang berpindah juga sebenarnya orangnya kan. Jadi ya udahlah, dijalani sampai ini mau jalan 3 tahun, pindah-pindah divisi, dan sekarang alhamdulillah di posisi ya udah masuk jajaran staff juga sih. Dan dari tahun awal tahun pertama, kedua sampai yang jalan ketiga ini memang ada beberapa tawaran untuk manajemen trainee atau MT gitu dalam program bakal calon asisten dan manajer gitulah, asisten manajer, store manager gitu. Cuman memang ada ya lagi-lagi kendala keluarga. Sebenarnya bukan menjadi kendala, tapi kayak
keluarga juga nggak ngelarang sebenarnya untuk saya untuk keluar kota, cuman kayak lebih sayanya sih yang pengen fokus ke keluarga. Nanti kalau saya pergi ini bagaimana? Soalnya program MT itu mau nggak mau kita juga bakalan keluar kota. Untuk berpindah dari toko satu ke toko lain. Sayanya sih yang belum siap sebenarnya. Oh, belum siap. Berarti beratnya di situ ya, karena Iya, harus keluar kota. kendalanya di situ. Oke. Nah, tadi kan Rizky di sini bilang di selama kuliah nih ya di UMN gak ada sesuatu yang ya berkesan amat gitu. Tapi pasti ada ya satu dosen favoritnya Rizky nih di sini. Boleh disebut? Boleh. Untuk dosen favorit Pak Zulkarnain sih ya. Oh, kenapa tuh Pak Zulkarnain? Karena dia orangnya sama mahasiswa juga nggak berjarak istilahnya kan. Ya maksudnya banyak sih sebenarnya dosen-dosen yang bagus, cuman yang berkesan memang lebih berkesan tuh Pak Zulkarnain. Dia tuh orangnya berani, frontal gitu-gitu kan. Pokoknya ya aktivis banget sih kayaknya. Oke. Nah, pemirsa, jadi memang Rizky ini adalah salah satu sosok yang paling menginspirasi nih ya. Jadi kayak teman-teman dengar sendiri nih ya, perjuangannya Rizky untuk sampai di titik ini tuh ternyata memang gak gampang. Jadi memang segala sesuatu yang besar itu nggak bisa tuh kita capai secara instan gitu. Nah terakhir nih Ki, boleh dong dikasih tips dan trik dari Rizky. Gimana sih caranya supaya anak-anak muda di luar sana juga bisa nih sama kayak Rizky memanfaatkan media misalnya untuk mereka bisa mendapatkan income? Gini aja sih, kalau bagi teman-teman yang baru mau untuk masuk di dalam dunia konten kreator, kalau dari saya sih yang pertama, kalau untuk ide konten sebenarnya apapun bisa dijadikan konten. Selagi positif ya, apapun bisa kita jadikan konten. Jadi apapun hobi teman-teman, rekam aja dulu, coba aja dulu kan, jadikan dulu. Untuk lebih bagusnya konten, untuk lebih bagus ke depannya itu ya otodidak sih lebih oke sih ya. Maksudnya pengalaman sih yang buat itu semua kan, misalkan editannya lebih bagus dan segala macam. Pokoknya dimulai aja dari hobi kita. Itu penting sih karena kalau untuk tujuannya memang menjadi konten kreator yang profesional dan untuk mengharapkan income, bakalan panjang kan perjalanannya itu. Kalau memang bukan sesuai dengan hobi kita atau kesenangan kita, pasti bakalan bosan di awal. Jadi ya itu sih, coba aja dulu. Coba dulu ya. Jangan tunggu handphone aku harus bagus nih. Gitu. Sampai sekarang sih saya masih pakai handphone sih, belum pakai kamera. Iya. Dulu mulainya juga dari handphone yang jadul, yang kameranya juga ya nggak bagus-bagus banget sih, tapi ya lumayan lah. Mulai aja dari apa yang ada. Nanti untuk lebih bagusnya itu masalah proses sih. Oke. Nah, Rizky ini kan konten kreator nih. Boleh dong Ki ditutup nih acara ini, tapi pakai ciri khasnya Rizky. Oke lah, Wak. Jadi ceritanya kayaknya kayak gitu aja lah ya cerita hari ini ya Nindya. Semoga bisa menginspirasi kawan-kawan semuanya dan bisa diambil lah pelajaran-pelajaran dan nilai-nilai positif dalam konten ini. Kayaknya kayak gitu aja. Ya udahlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.